Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang ingin memimpin berdoa? Mbak Putri bisa? Baik, Pak. Ya, ayo dipimpin teman-temannya. Teman-teman, Pak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Mbak Putri. Ya, Pak. Pak Guru izin share screen ya. Ya, Pak. Untuk menambah semangat kita, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ini. Bisa dimulai ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, bagus. Nah, untuk menambah semangat kita lagi, kita mari melakukan tepuk PPK. Pak Guru mempunyai video. Sebentar. Tepuk PPK, religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah membaca teks PowerPoint tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, siswa dapat menganalisis perkembangbiakan hewan dan tumbuhan secara runtut. 2. Melalui kegiatan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan jenis perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. 3. Dengan kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis hewan beserta cara perkembangbiakannya dengan tepat. 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa dapat membuat peta pikiran perkembangbiakan hewan dengan benar. 5. Dengan mengamati video tentang ide pokok, peserta didik dapat mengidentifikasi tentang pengertian ide pokok dalam paragraf. 6. Melalui kegiatan mengamati, peserta didik dapat mengetahui gagasan pokok dan gagasan penjelas. 7. Dengan mengamati contoh paragraf, siswa dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Pengertian perkembangbiakan tumbuhan. Pada tumbuhan ada dua cara perkembangbiakan, yaitu secara vegetatif dan generatif. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan sel betina.
hanya melibatkan satu induk saja. Makhluk hidup baru atau keturunan berasal dari bagian tubuh induknya. Oleh karena hanya melibatkan satu induk, makhluk hidup baru yang dihasilkan memiliki sifat biologis yang mirip dengan induknya. Yang kedua ada perkembangbiakan generatif. Dialami tumbuhan berbunga. Organ terpenting dalam perkembangbiakan generatif adalah bunga. Perkembangbiakan generatif diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan atau persarian adalah peristiwa jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putih. Penyerbukan akan diikuti dengan pembuahan. Jika pembuahan berhasil, biji akan terbentuk. Biji menghasilkan calon tumbuhan baru. Jika ditanam atau jatuh ke tanah, biji akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, mari kita melihat video pembelajaran yang akan saya tayangkan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang perkembangbiakan hewan. Ada dua ya, ada generatif dan vegetatif. Untuk perkembangbiakan generatif ini terjadi secara kawin atau terjadinya pembuahan, bertemunya sel telur dari betina dan sel sperma dari jantan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak secara kawin. Seperti apa ya? Ikuti terus ya. Oke, ini adalah perkembangbiakan generatif. Yang pertama adalah melahirkan atau vivipar, bertelur atau ovipar, dan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Untuk vivipar ini, pembuahannya terjadi dalam tubuh induk dan dia akan berkembang terus sampai akhirnya siap untuk melahirkan. Sedangkan untuk bertelur, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk atau di luar induknya. Nah, kemudian tapi sama ya, anaknya atau calon individu atau spesiesnya akan berkembang sampai akhirnya siap menetas. Nah, untuk yang bertelur melahirkan ini agak spesial. Dia pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya. Kemudian perkembangannya juga terjadi di dalam tubuh induknya sampai akhirnya siap untuk dilahirkan. Tapi ada selaput tipis atau cangkang yang melindungi calon individu barunya. Oke, nah ini contoh hewan-hewan yang melahirkan atau vivipar. Yang pertama kanguru, yang istimewanya dia punya kantong ya. Kemudian monyet. Yang ketiga ada kambing. Yang kelima kucing. Kemudian paus. Ya, paus dan lumba-lumba ini meskipun hidupnya di laut tapi dia berkembang biaknya vivipar. Ada banyak hewan-hewan lain yang melahirkan. Kamu bisa cari tahu ya. Oke, yang berikutnya untuk bertelur atau ovipar. Ada buaya, ada arwana, kemudian pinguin, mujair, dan burung unta. Nah, Ibu akan bahas satu saja ya. Ini yang istimewa dari pinguin ini ada anaknya ya. Ketika dia masih menjadi telur sampai akhirnya dia masih menjadi anak kecil atau bayi, itu yang jaga adalah ayahnya, bukan ibunya. Kalau induknya ini justru mencari makan. Nah, istimewa yang lain apa ya? Cari tahu ya. Oke, kita lanjutkan dengan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ini contoh yang pertama adalah pari, besar sekali ya. Kemudian ular. Nah, kalian perlu tahu ya, sebagian dari ular adalah bertelur, tapi sebagian yang lain adalah bertelur melahirkan. Contohnya sanca, kemudian ular boa itu adalah berkembang biak dengan bertelur melahirkan. Selain itu juga ada kadal dan hiu. Nah, ini contohnya ya. Nah, anak ular ini dia berkembang di dalam tubuh induknya sampai akhirnya siap untuk dilahirkan, maka dia akan keluar. Dan kamu lihat ini ya, ada selaput tipis atau cangkangnya yang membungkus calon anaknya ini sampai akhirnya dia siap untuk dilahirkan. Oke, sekarang perkembangbiakan vegetatif. Ada fragmentasi, tunas, dan membelah diri. Contoh yang pertama adalah ini. Ini adalah cacing pipih. Kamu lihat di sini ya, ketika ada seekor cacing pipih, kemudian dia seperti membelah diri, tapi bukan membelah diri ya. Dia ini membagi tubuhnya. Yang pertama ada bagian atas, ada bagian bawah. Nah, kemudian baik bagian atas, bagian bawah ini akan tumbuh menjadi individu utuh lagi kurang lebih selama 14 hari. Kemudian yang berikutnya adalah tunas. Dan yang ketiga adalah membelah diri. Ini terjadi pada hewan-hewan golongan rendah
atau hewan-hewan bersel satu seperti amuba. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, yang berikutnya adalah perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk perkembangbiakan generatif ini terjadi pada pada tumbuhan yang memiliki bunga lengkap. Ada yang memiliki, yang pertama ini adalah benang sari. Benang sari ini sel jantannya, dan putik ini adalah sel betinanya. Terjadi penyerbukan, maka nanti akan menjadi cikal bakal individu yang baru atau spesies yang baru. Oke, berikutnya ini adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Ada yang alami dan buatan. Kita lanjutkan ya. Nah, ini contoh yang alami. Ada akar tinggal atau rizoma. Ini dia berupa akar kemudian tumbuh di dalam atau di atas permukaan tanah. Sedangkan geragi ini batang yang merambat di atas permukaan tanah. Kalau tunas adventif kamu lihat ini di ujung-ujungnya, ini contohnya adalah cucur bebek. Dia tumbuh menjadi calon-calon spesies yang baru. Kemudian untuk spora, ini contohnya adalah tumbuhan paku-pakuan dan jamur. Kamu kalau lihat tanaman, ada contohnya tanaman suplir ini ya, di bagian belakangnya itu, di bagian atas nggak kelihatan, tapi di bagian belakang ada titik-titik hitam. Nah, ini adalah spora. Nah, selain itu jamur juga merupakan tumbuhan yang berkembang dengan spora. Nah, selain itu juga ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan tunas. Ini contohnya pada tanaman tebu dan pisang. Kalau yang ini kalian sudah tahu ya, tidak usah ibu sebutkan. Cari tahu lagi tumbuhan yang lain yang berkembang biak dengan cara yang sama. Oke, sekarang kita lihat ini perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama cangkok, stek, menyambung, okulasi, dan merunduk. Kalau untuk cangkok biasanya ini pada tanaman-tanaman yang memiliki batangnya kayu ya, berkayu atau berkambium. Kemudian stek ini ada stek batang, ada juga stek daun. Kalau menyambung ini menggabungkan dua batang yang masing-masing tanamannya ini memiliki keunggulan, digabungkan agar memiliki sifat unggul dari kedua tanaman itu. Nah, okulasi juga sama, tapi kalau okulasi yang ditempel adalah mata tunasnya. Nah, kalau yang ini merunduk. Ya, itu tadi materinya ada perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, nanti kalian mengerjakan bagan ini, perkembangbiakan hewan, diisi ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nanti dibuat pengertiannya serta contoh-contohnya. Kemudian di sini ada pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Aduh. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Jenis-jenis ide pokok. Ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif mempunyai karakteristik khas yang mana ide pokok akan disampaikan di awal suatu kalimat. Oleh sebab itu, jenis paragraf ini memiliki alur tulisan dari khusus menjadi umum. Yang kedua ada paragraf induktif. Karakteristik utama yang ada pada paragraf induktif yakni inti paragraf yang terletak ada di akhir tulisan. Hal ini disebabkan paragraf induktif mempunyai alur penulisan dari umum menuju khusus. Di dalam paragraf satu ini, awal kalimat akan membahas hal yang sifatnya umum, lalu menuliskan ide pokoknya pada akhir kalimat.
Yang ketiga ada paragraf campuran. Sesuai dengan namanya, paragraf campuran merupakan gabungan dari ide pokok yang posisinya ada di awal serta akhir kalimat. Adapun alur yang dimiliki oleh paragraf campuran yakni dari khusus menjadi umum serta kembali lagi menuju khusus. Yang keempat ada paragraf deskriptif. Jenis satu ini memungkinkan inti paragraf untuk diletakkan di seluruh bagian paragraf, atau dengan kata lain, setiap kalimat tersebut akan membahas inti dari pembicaraan yang langsung ingin disampaikan oleh si penulis. Ini nanti latihannya akan saya kirim melalui WA Group aja ya. Di sini ada paragraf 1 dan paragraf 2. Bacaannya yaitu ayam. Nanti dicari ide pokoknya. Untuk penilaiannya nanti akan saya berikan di grup juga. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.